Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nur Muntakin. Saya dari kelas Sosiologi D semester 3. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana tugas ini untuk menyelesaikan ulangan tengah semester. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama, secara etimologis, dasar negara ialah identik dengan istilah Grundmen atau norma dasar. Dari dasar Pancasila sebagai dasar negara ini ialah dijelaskan bahwasanya awal mula dari sebuah negara Republik Indonesia ialah adanya norma-norma tentang Pancasila, yang dimana Pancasila di sini ialah akar mula yang disebutkan bahwa dasar negara ini akan menjadi maju apabila dilandasi dengan Pancasila. Nah, kemudian negara merupakan sesuatu yang hidup atau tumbuh dan dapat mati atau lenyap, maka perlu adanya sebuah dasar negara. Nah, dari dasar negara ini ialah disebutkan bahwa dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Apabila dasar negara ini tidak kokoh atau dasar negara ini kurang kuat untuk masa depan yang akan datang, maka dasar negara Indonesia itu akan rusak atau kurang kuat, sehingga diperlukannya Pancasila ini untuk menguatkan Indonesia. Kemudian pedoman yang mencantumkan untuk mencapai tujuan negara ialah sejalan dengan pengertian negara tersebut. Diponolo menyimpulkan bahwa ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara tersebut. Unsur yang pertama ialah unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Kemudian yang kedua ialah unsur manusia atau umat, yaitu seperti rakyat ataupun bangsa Indonesia. Dan kemudian yang ketiga ialah unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Kemudian aspek penting dalam suatu pembahasan Pancasila sebagai dasar negara ini ialah dalam karyanya yang berjudul The Law, Plato Yusuf tahun 2009 berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada dengan Plato, Aristoteles juga memberikan sebuah pandangannya bahwasanya dasar negara apabila memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi atau kedaulatan yang hukum, sehingga kedaulatan hukum ini sangatlah berpengaruh di suatu negara untuk menguatkan atau mentertibkan suatu masyarakat tersebut. Kemudian dalam pembahasan yang sangat vital di sini ialah tentang undang-undang Omnibus Law yang sedang ramai untuk diperbincangkan. Tentang Omnibus Law ini ialah sangatlah vital karena mengganggu akan kinerja para buruh yang ada di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwasanya buruh atau Omnibus Law ini ialah dapat meresahkan warga, kemudian atau membuat kerugian bagi warga setempat. Nah, Omnibus Law ini juga dapat merapuhkan Pancasila. Pancasila juga bisa menjadi rapuh jika ada beberapa gejala faktor keambrukan ideologi sebagaimana dikatakan oleh John T. George, yang sangat rawan itu melengkapi objek maupun objek ideologi ini. Nah, dari undang-undang yang ditetapkannya akan hal Omnibus Law ini juga dapat meresahkan semua masyarakat sekitar, karena yang berdampak pada undang-undang Omnibus Law ini ialah masyarakat Indonesia sendiri atau masyarakat yang kurang mampu
Banyak orang yang berpendapat bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law ini ialah banyak merugikan buruh-buruh kecil, kemudian banyak juga daerah-daerah yang menetapkan bahwa pesangon di daerah tersebut dipotong sehingga dapat merugikan para buruh-buruh kecil. Nah, sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.